2019 itu sebelum COVID itu saya ingat banget tuh betapa luar biasanya ya. Kalau dibilang super bahagia bagaimana? Jadi Sabtu itu kami doa ya sama Pak sama Mas Direktur. Bayangkan itu coba rumah coba. Padahal baru doa pagi itu doa itu doa kan dilindungi. Tapi di rumah kebakaran. Itu saya benar begitu dengar itu memang ya pastilah semuanya pasti shock kan. Saya juga shock itu. Perut saya lemes. Aduh Tuhan. Terus saya ke toilet. Tapi saya gini, Tuhan apa ini Tuhan, kenapa ini Tuhan gitu ya. Biasa ya kita kalau dapat masalah selalu tanyanya seperti itu. Ya karena bosan-bosan saya dapat niat juga dalam setia dia mendorong suami saya yang beratnya berapa kilo ya. Buat semangat puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Dan juga terima kasih yang saudara Pak Bukti juga semua jemaat Tuhan yang ada di sini yang selalu membantu saya dalam doa saudara. Waktu sebelum saya ulang tahun saudara, tanggal 9 bulan lalu saya jatuh saudara. Waktu mau pakai jadi hati saya pikir dalam lintas saya di parkiran gelap. Rupanya di situ oli mobil mungkin ya. Saya bangun juga masih izin ya saudara. Wow, saya tahu wah saya jatuh. Tapi saya sebelum jatuh saya ingat berserulah. Barang siapa memanggil nama Tuhan itu akan diselamatkan. Sedangkan firman Tuhan dia datangnya dari saya pas jatuh saya teriak, saya bilang darah Yesus, terus saya bangkit, saya mau jatuh lagi karena izin bukan air ini mobil, terus saya buangkan. Jadi 500.000 saya buangnya kasih orang. Saya takut teringat aja ya, sudah ibu ini juga ibu sering WA saya dari Katolik saya suka baca firman karena saya dari firman itu kalau saya habis doa nanti saya biasa ada tuh pasti saya baca. Nah Tuhan sering berbicara saya kira firman kadang-kadang itu nyata dan bisa seperti muncul gitu ya. Jadi selalu saya pegang itu. Ya, makanya sudah bilang ketoklah pintu dibuka, mintalah kamu diberi, carilah kamu mendapatkan. Nah, sore hari ini dengan melihat dari kesaksian, apalagi saya tahu kesaksian Ibu Caroline, rumah kebakar masih bisa senyum-senyum, mukanya bingung ya. Jadi ada suatu kekuatan. Ya, demikian juga apa yang dialami Pak John, Ibu Wilda ya kan. Dari atas mengalami penurunan, kita semua mengalami bagaimana kita tetap tenang bisa menjalani hidup ini. Hanya satu, penyertaannya, hadiratnya itu yang kita butuhkan lebih dari segala-galanya. Nah, saya mau ambil dari satu temanya penyertaan Tuhan di masa susah, penyertaan Tuhan di masa sulit, bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu ajaib. Ya, saya bacakan Tuhan menyertai bangsa Israel di tiang awan dan tiang api. Itulah gambaran keberadaan Tuhan. Tiang awan, tiang api itu tetap tidak beralih, tetap ada pada siang hari, dan tiang api tetap ada pada waktu malam di depan bangsa. Artinya, tiang awan melindungi kita di siang hari. Ketika kita beraktivitas dari pagi sampai sore, dan malam hari Tuhan sudah siapkan tiang api. Begitu besar penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Gak mudah. Sebagai pelayan Tuhan itu komitmen betul-betul hati hamba itu apa? Gak bisa apa-apa yang nurut apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi satu hal penyertaan Tuhan itu luar biasa. Mari kita belajar apa rahasianya. Bagaimana Tuhan menyertai di dalam
dalam kehidupan setiap kita, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, di dalam menghadapi situasi yang sangat sulit sekali. Situasi yang sangat sulit bukan bertambah baik, saudara. Saya dalam berbagai khotbah saya selalu bicara ini bertubi-tubi, bukan menakut-nakuti. Lihat kebakaran masif dan makin banyak, banjir makin banyak, tanah longsor makin banyak, gempa bumi. Ada apa ini sebetulnya? Ya, memang semakin ditekan waktunya, suhu politik, kondisi ekonomi, semua dalam situasi yang sangat sulit, dan itu diizinkan Tuhan kepada kita semua umatnya untuk kita tetap setia kepada Dia. Karena apa? Karena Allah adalah setia. Apa nanti saya mau bicara, saya tulis dulu 7 deadly sins. Ada 7 dosa maut, seperti iri hati, kalau nggak diberesi maut, seperti dengki, seperti perzinahan, seperti keserakahan, kerakusan, itu semua ujung-ujungnya maut, saudara. Dan itu berkecamuk di dalam diri kita. Ya, original sin, dosa asal. Yang kedua, actual sin, dosa yang dilakukan. Yang ketiga, inevitable sin, dosa yang tidak terhindarkan. Tapi ada satu yang lebih berbahaya. Apa itu? The hidden sin. Apa itu? Dosa yang tersembunyi. Kita tahu dosa yang tersembunyi. Nah, ini sangat berbahaya sekali, karena sewaktu-waktu dapat kita jatuh mengalami dosa tersebut. Nah, di dalam penyertaan Tuhan ini, saudara, kita harus belajar bagaimana mendengar pimpinan dan suara Roh Kudus, dan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Seringkali kita ngeluh, seringkali kita bingung, ya, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan ke depan, bagaimana kondisi ekonomi yang semakin parah, biaya pengobatan makin besar, makin tinggi. Kita tidak punya tabungan yang cukup, dan itu adalah ujian. Maka sekali lagi jangan takut, jangan alergi dengan ujian dari Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi diukur setiap porsinya. Karena kita tidak sadar, kita sering serong kiri, serong kanan. Maka dialah yang akan meluruskan. Itu tadi saya katakan hidden sins and inevitable sins. Dosa yang tidak terhindarkan. Kita nggak sadar, enggak, saya baik-baik aja, salah ini enggak. Dan kita akumulasikan. Nanti kalau saya bicara iri hati, kita diskusi ya. Bu Eri juga mau, kenapa orang kok gampang iri hati? Dari kecil sampai gede. Di Alkitab banyak cerita Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya iri sama Yusuf, bagaimana Saul juga iri dengan Daud. Itu sudah muncul benih 7 deadly sin, itu sudah ada di dalam setiap manusia. Potensi untuk iri hati, potensi untuk dendam, potensi untuk dengki, potensi untuk marah, emosi yang berlebihan, itu ada. Nah, kita perlu redam, kita perlu penguasaan. Kuncinya jelas, percaya kepada Tuhan sepenuh dan serahkan semua, biarlah Tuhan yang mengerjakan. Yang kedua, jangan sungut-sungut. Itu rahasia kedua, supaya penyertaan Tuhan bisa kita rasakan kehadirannya. Jangan sungut-sungut berlebihan.